astonishing. Rooney. Percy sets off, and Rooney finds him. Oh, brilliant! Halo penikmat bola sekalian, welcome back to Setiap Hari Pandit. Dan episode kali ini kita mau bahas tentang sesuai dengan baju yang gue pakai, yaitu adalah Timnas Indonesia yang berhasil mendapatkan hasil positif di FIFA Matchday kali ini. Dan lawannya bukan sembarangan, yaitu adalah dari Mozambik dan juga dari tentunya Oman yang punya track record ketika melawan peserta Piala Dunia, mereka menang bahkan menahan imbang. Dan kali ini aku nggak sendirian, yaitu bareng salah satu pandit senior kita, yaitu adalah Bung Ropan. Gimana kabarnya nih Bung Ropan nih? Baik, Rizky. Aman pokoknya. Sebaik kabarnya Timnas Indonesia? Oh iya dong, kalau bicara tim nasional back to back bagus lah. Gitu, apalagi pelatih baru seperti John Herman kan. Suatu awal yang mengembirakan lah. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mau coba tarik fakta menarik dulu nih, Om Ropan. Dari laga Oman melawan Indonesia, yang mana faktanya Oman pernah nahan imbang Maroko yang langganan Pildun. Dan kira-kira apa nih pelajaran dari duel timnas melawan Oman dan juga Mozambik? Fakta menarik yang pertama yaitu adalah Oman pernah menghadapan Maroko dengan hasil imbang 0-0. Ketika itu 5 Desember 2025 di Piala Arab FIFA 2025 di fase grup B. Nanti tim editor bakal tayangin grafis-grafisnya. Yang kedua, Oman pernah nahan imbang juga nih Om Ropan, yaitu Qatar. Dengan skor imbang juga 0-0 di 8 Oktober 2025, tepatnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Tempatnya di Stadion Jassim bin Ahmad, Doha. Ngelihat dua laga Oman bisa nahan imbang Maroko dan juga Qatar. Sementara ketika lawan Indonesia, Indo bisa bantai-bantai Oman. Gimana Om? Bahkan Rizky ya, kalau bicara Oman ini, mereka kalau nggak salah ya, di Piala Teluk mengalahkan Qatar juga 2-1, kalau nggak salah. Ya, dan mereka bisa draw. Jadi ini sebenarnya tim kuat. Sesuai dengan peringkat dia 79. Tetapi kemudian nggak berkutik melawan tim Garuda kita. Ya, memang terlepas dari ada beberapa faktor karena memang kita didukung oleh penonton, tetapi membuat Oman itu tidak berkutik sama sekali, dikendalikan oleh kita dengan ball position yang tinggi, itu sulit. Bahkan pelatih mereka kan mengakui, ya si Tarik Sektiau, bahwa ini tim bagus. Indonesia maksudnya dia puji. Bukan saja di lini depan mereka, karena ada Ole dan ada Ragnar, tapi di tengah juga bagus, belakang juga bagus. Makanya mereka sulit untuk bisa membolkan gawang. Clean sheet. Dia bilang bahwa Indonesia ini tidak pantas untuk tidak lolos. Mestinya ini lolos dengan kualitas bermain seperti ini. Itu kan pengakuan jujur dari seorang pelatih Oman usai pertandingan. Bahwa dia tidak menyangka dengan peringkat yang begitu jauh. Peringkat kedua-dua. Mainnya seperti ini kok nggak ada di Piala Dunia. Jadi itu bagus. Mestinya mereka ada, lolos. Dan kita kan, ya kalau bisa bicara ya, saya nggak perlu menyebutkan pelatih yang lama ya. Tapi kalau John Herman datang pada waktu yang pas kemarin, situasi akan berbeda. Ya, jadi, nah kalau bicara dengan permainan, ya saya secara global aja. Melawan Oman oke. Ya, Oman kalahin Mozambik 4-1. Kita menang 3-0. Tapi kita hanya menang 1-0 melawan Mozambik kan. Dengan Oman kita bermain bagus, begitu fluid, cair bermain, enak untuk dilihat ya. Tetapi kemudian dalam pertandingan kedua agak anti klimaks, berbeda jauh dengan saat kita menghadapi Oman ya. Dan tetapi syukur kita bisa mendapatkan satu gol dari Ole kan. Gol yang bagus setelah umpan dari Ragnar. Tentunya ini akan ada evaluasi dari John Herman. Babak pertama main oke, pressingnya bagus, tapi babak kedua agak menurun. Dan memang kelihatan jelas bahwa dalam segi fisik kita kan, stamina kita memang menurun. Ini yang akan mendapatkan, saya pikir, semacam evaluasi lah. Dan kalau evaluasi bukan di John Herman. Itu ada di pelatih fisik, Cesar Meilan. Dia yang bertanggung jawab untuk menaikkan fisik pemain-pemain kita. Kalau melihat di babak kedua. Di mana kan Mozambik itu kan naik bermainnya. Mereka juga menerapkan bagaimana dengan pertahanan yang dalam, kemudian counter attack yang berbahaya. Dan beberapa kali hampir nyaris kan, mereka bisa mengganggu dan bisa mencetak gol. Jadi memang evaluasi ada di situ. Kalau meningkatkan stamina, itu urusan dari Cesar Meilan. Kalau taktik sudah jalan. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang taktik dan juga fleksibilitas nih Om Ropan. Salah satu hal yang bisa kita highlight di dua pertandingan itu ketika berhadapan Mozambik dan juga Oman, yaitu adalah fleksibilitas dari semua lini. Bahkan lini depan, lini tengah, lini belakang. Rido dipaksa untuk maju dan akhirnya bisa melakukan overlap dan memberikan umpan kepada Nathan yang hampir gol. Dan itu aku ngeliatnya juga cair banget nih.
kira-kira dengan next pertandingannya butuh pemain yang seperti apa lagi dengan kelengkapan kemarin? Kalau bicara butuh di mana ya kita harus bisa mendapatkan itu, saya pikir di tengah. Di tengah. Kemarin itu salah satu lini yang paling bagus itu tengah. Joy Pelupesi dan Ivar bermain melawan dengan dengan Oman, dua itu kan tidak tergantikan. Betul. Artinya poros ini dari double pivotnya sangat kuat. Itu yang membuat Muhammad Fawaz, gelandang terbaik dari Oman, itu tak berdaya untuk bisa masuk karena kekuatan kita di situ. Herman tidak berani menggantikan mereka. Dua itu. Melawan Mozambik, Joy yang dipertahankan, Ivar kan sempat keluar. Tapi Joy dari tengah. Nah, ini pemain bagus. Tapi harus dilihat usianya kan sudah 30. Harus ada next siapa yang pemainnya akan mengisi posisi itu. Okay. Ivar salah satu yang ada. Biasanya kalau Tom Hai nggak bermasalah kan dengan akumulasi itu, pasti Tom Hai akan bermain. Nah, kita kehilangan saat menghadapi Mozambik, kehilangan kreator. Okay. Nggak ada orang yang bisa ngatur seperti Tom Hai. Nah, itu yang menjadi harus dicermati, harus punya pemain kreator yang bagus. Ya. Dan bukan cuma sektor tengah juga kan, sektor tengah perlu saya bilang sini. Tapi juga di depan. Itu yang terlihat melawan Mozambik kan. Tidak boleh hanya mengandalkan kepada sosok Ole Romeni. Kalau Ole cedera atau kena akumulasi, siapa yang akan bermain di sana? Tidak mungkin ada Ragnar. Kemarin Ole itu bermain sangat baik dan saya pikir wajar dia diganjar dengan man of the match. Dia bermain turun ke bawah. Betul. Bukan sebagai nomor 9, nomor 10-nya sesuai dengan kostum dia dan dia bisa bergerak untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Tom Hai kan, membagi bola kemudian dia harus ada di atas. Pertukaran dengan Ragnar berjalan dengan baik. Marcelino juga sudah main kemarin, sudah tampil walaupun memang ya so-so lah belum begitu oke. Ya dia tampil, tetapi dia sudah setidaknya sudah ada. Kita begitu lama dia nggak bermain di tim nasional. Mungkin terakhir lawan Lebanon dan lawan Taiwan ya di Gelora Bung Tomo untuk FIFA Matchday ya. Ditangani oleh PK saat itu. Jadi saya pikir di depan perlu untuk evaluasi, untuk ada lagi penambahan. Ya semoga Luke Fikri yang kemarin ikut latihan, Michael Becker itu cepat untuk naturalisasi dan kemudian saya dengar juga ada Dean Summerhand kan dari Venlo. Dia akan masuk. Jadi nomor 9 itu. Nah, memang kita perlu nomor 9, kita nggak punya. Nomor 9 yang kuat. Kalau di lokal kan banyak. Belum bisa kita mengandalkan Mauro Silstra, Jens Raven. Itu belum. Untuk takaran dibandingkan dengan Ole itu jauh kapasitas mereka. Jadi memang kita hanya punya Ole walaupun dia bukan seorang nomor 9. Karena Ole lebih cocok nomor 9. Makanya kalau kita perlu ada di depan Mitchell misalnya atau dengan ada Dean Summerhand, Ole bagus kan lebih bebas ya bermain di belakang striker. Jadi begitu. Kalau ditanya mana, di tengah sama depan aja. Di belakang udah nggak ada masalah. Udah tebal kita. Udah kuat apalagi dengan penampilan Elkan Bagot kemarin kan. Itu perlu kita apresiasi. Di saat orang meragukan, nggak ada Bang Jai nih. Ini bahaya nih. Tapi Elkan menjawab keraguan itu, kepercayaan yang diberikan oleh John Herman itu dia tuntaskan di lapangan. Clean sheet 2 pertandingan. Nggak bisa terbantahkan, nggak ada obatnya. Dan dia tampil tidak tergantikan. Rizky Ridho sebagai kapten boleh keluar. Tapi Elkan tetap ada di lapangan. Dengan siapapun dimainkan, tetap dia main bagus. Visi reading the game dia oke sekali bermain. Oke. Gitu. Oke. Elkan Bagot yang jadi salah satu center di lini belakang nih Om Rokan. Dan juga sempat jadi salah satu anak kesayangan dari Sintayong. Dan orang yang pertama dinaturalisasi oleh Sintayong yaitu Elkan Bagot salah satunya. Salah satu generasi pertama. Dan kalau kita ngomongin Sintayong ketika ngebentuk itu memang Sintayong coba ngebentuk generasi muda. Dan kita juga tahu dengar kabar-kabar baru ini Sintayong akhirnya resmi here we go ke Persija. Dan ada beberapa fakta menarik nih Om Ropan tentang here we go-nya dari Sintayong ke Persija. Yaitu pertama durasi kontraknya ya. Yang berjalan 3 tahun dan estimasi gajinya 1,9 M sampai 2 M. Dan yang kedua, dana belanjanya nih mencapai 544 miliar dan beberapa rumor pemain yang bakal datang nih kabar-kabarnya ya. Arhan, Marcelino Ferdinand hingga Yakob Sayuri. Gimana Om Ropan ngeliatnya? Bicara Sintayong oke, di tim nasional 5 tahun berada dengan kita walaupun tanpa gelar ya. Kita harus akui 3 kali gagal di Piala AFF ya. Yang terbaik dia 2020 runner up. Dan dianggap dianggap gagal oleh sebagian orang membawa Pildun, padahal enggak juga ya. Ya enggak juga. Dia kan dari awal kan bagus. Dari putaran pertama waktu kita dengan Brunei kan, sampai ke putaran kedua, kita bisa singkirkan juga Vietnam kan, walaupun kalah dari Irak sampai putaran ketiga kan bagus. Dia ada di sana sampai terakhir kita menang 2-0. Mungkin Rifki masih ingat dengan 2 gol Marceng kan di GBK. Jadi kalau tim nasional maka saya bilang, oke, ini yang kita bicara klub. Bukan timnas. Ini pertaruhan besar bagi seorang STY. Karena baru pertama kali dia menangani sebuah klub di luar Korea. Rifki masih ingat,
Tahun lalu dia dipecat di Ulsan. Iya. Oke? Dianggap gagal. Pegang klub. Di nasional juga kan dia dipecat juga. Pulang dari 2018. Bahkan dilempar dengan telur, busuk. Oke, masih ingat itu. Nah, kemudian sekarang dipegang Persija. Tim yang tekanannya kuat. Ya. Dengan gaji yang 1 sampai 2 M, 1,9 sampai 2 M. Ini yang menuntut dia itu pertaruhan besar, tantangan besar bagi dia. Karena dia baru pertama kali di klub ini dan harus berjuang dengan apa yang ada kondisi dengan pemain-pemain. Harus disetujui oleh manajemen yang diinginkan oleh STY. Ya, karena ini kan harus targetnya juara, nggak main-main. STY datang itu bukan hanya untuk melatih doang. Juara sesuai dengan 500 ya. Itu yang akan ini dan mereka juga 500 tahun kan untuk HUT Jakarta kan. Jadi pas lah dengan uang yang 500 itu yang Rizky baru bilang tadi. Ini nggak main-main. Karena dengan durasi 34 pertandingan dalam satu kompetisi yang bermain, start awal itu menentukan. Kalau di 10 pertandingan pertama, lu udah 4 kali kalah, sudah nggak bisa bicara untuk juara. Ekspektasi bisa aja dipecat lagi kan, walaupun 3 tahun. Karena yang dituntut untuk tahun depan, Persija harus juara. Dan kesempatan itu terbuka. Dengan dana yang digelontorkan besar, tinggal sekarang pemain mana yang akan dipilih. Harus yang bagus. Dengan kuota 11 pemain di Liga Super, kalau Peralta datang, ini kan oke. Karena mereka Alano udah pergi, Maxwell udah pergi, Bruno Tubarau pergi. Ya ada banyak untuk bisa menggantikan mereka. Bukan cuma Peralta. Harus ada mungkin kombinasi yang baik pemain lain. Juan Vida misalnya dari Borneo untuk datang sana. Pemain-pemain yang bagus. Striker harus paling tidak seperti Maxwell lah. Yang menjadi top skor di Persija kan. Nah itu kan tugas bagi STY. Kalau dia cuma datang dengan pemain-pemain yang mantan ex yang dipertangani. Saya nggak yakin. Arhan datang, Asnawi, misalnya Yakub Sayuri. Nggak mungkin bersaing dengan pemain-pemain lokal yang ada. Sementara tim lain, itu dengan pemain-pemain 11 pemain yang datang dari Eropa, dari Brasil, dari Afrika. Bagus-bagus semua. Karena ingat Persib juga itu ingin menjadi juara juga. Sebagai juara bertahan. Bukan cuma Persib juga atau Persija yang ingin juara. Banyak, mau Bayangkara, Persebaya. Jangan lupa. Mereka bertekad untuk musim depan untuk juara kompetisi. Jadi persaingan Bali United bagus, Borneo juga termasuk walaupun sekarang Lefunda sudah pergi, banyak yang pergi, tapi pasti mereka akan mencari pemain-pemain yang bagus juga kan. Sama seperti ketika mereka mendatangkan Juan Villa, yang mereka bisa datang semua. Jadi saya pikir ini suatu pertaruhan besar bagi STY untuk membuktikan bahwa dia bisa bersama dengan Persija. Jangan sampai gagal. Karena kalau sudah di lewat 3 sekali lagi saya bilang, kalau sudah di atas 3 kalah berat. Persib juara kemarin cuma dengan 3 kekalahan kan? Ya. Oke. Itu. Berarti ini bakal jadi pertaruhan besar untuk Sintayong dan juga Persija nih, Om Roban. Betul. Oke. Betul. Bisa juara dengan dana yang besar, bisa juara. Mengapa tidak? Kemarin kan Persija peringkat ketiga kan. Sayang Mauricio Sousa tidak mampu untuk bisa ini di kandang dan mereka harus bisa mengamankan semua pertandingan kandang. Misalnya sekarang di JIS mereka itu tidak boleh kalah sama seperti Persib kemarin kan. Garansi untuk bisa menjadi juara kompetisi, lu amankan semua pertandingan kandang, tidak terkalahkan 90% juara. Itu hukumnya. Yang harus dilakukan oleh STY bersama dengan Persija. Gitu. Kalau kemarin Persija sempat kalah dari Arema, main kandang kan? Ya. Di GBK kalau nggak salah ya. Jadi jangan sampai kalah di kandang lagi, gitu Rifki. Oke. Berarti targetnya adalah juara dan tentunya kedatangan STY jadi euforia nih untuk para rakyat Indonesia untuk nonton Liga Indonesia lagi. Iya, dan penggemar STY tahu sendiri kan banyak. Jadi bukan ada di Jakarta juga, yang di luar yang senang dengan STY pasti akan mendukung Persija juga. Karena mereka menyenangi STY, sangat senang dengan kedatangan STY. Cuma iklimnya yang berbeda, ini bukan tim nasional. Ini klub yang tantangannya Rizky tahu sendirilah. Betul. Bagaimana kalau di klub? Oke. Kalau targetnya juara mungkin kita bisa prediksi juga dan juga dari Om Ropan tadi laga kandang harus sapu bersih. Dan kira-kira bakal bisa bawa juara nggak nih menurut Om Ropan? Saya pikir bisa. Dengan dana yang begitu melimpah kan, semua pemain bisa mereka pilih yang terbaik. Nah itu saya bilang, jadi kalau Peralta bisa datang, ada pemain-pemain lainnya juga yang bisa datang. Gelandang harus kuat. Ya, kemudian di depan juga harus kuat. Mungkin Basti mereka masih pertahankan ya, kalau nggak salah ya. Kalau masih ada di dalam. Nah di belakang juga walaupun masih ada Yordi atau ada Rizky Dio, tapi harus ditambah. Mereka sudah punya Sain Patinama. Itu dekat dengan STY juga. Jadi STY datang ini banyak bereuni dengan mantan-mantan ini. Rizky Ridho, Yordi Ahmad, Sain, ya kan Doni Tri Pamungkas. Ya kan Witan Sulaiman, ya kan Fatur Rahman semua, Ryan Hanan juga kemarin pemain muda. Jadi jangan dia mengelompokkan ambil yang
ya boleh datang Arhan misalnya, Yakob Sayuri, tapi kan ini bukan dijadikan jaminan untuk membawa. Harus ada pemain-pemain asing yang kuat, yang seperti Persib lakukan. Oke. Gitu. Oke, dan mungkin teman-teman di rumah bisa prediksi juga ya gimana kira-kira Sintayong di Persija di musim depan, apakah bakal bisa menyapu bersih untuk kemenangan di laga kandang khususnya di JIS ataupun di GBK. Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti kita coba balas-balesin dan juga kita balas-balesin di komen dan juga balas-balesin di video. Paling tidak 5 pertandingan pertama 5 aja. pertandingan pertama. Kalau dia sapu bersih 5 itu, entah kandang atau tandang, itu bisa kelihatan. Ini bisa juara nih. Oke. Kalau 5 awal tuh mulus gitu. Oke. 5 awal jadi kunci utama untuk Sintayong berlabuh di musim depan. Kita nantikan apakah dia akan juara, apakah akan bisa menyapu bersih atau tidak. Kita tetap coba kawal Sintayong di Persija. Nggak berasa nih udah 10 menit dengan Bung Ropan untuk pembahasan ini. Dan juga kita akan bahas tentang pertandingan-pertandingan lebih menarik lagi di nextnya. Tapi kita coba bahas Pildun dikit nih sebelum kita menutup episode kali ini. Dan ada beberapa tim kuda hitam nih dari Om Ropan dan juga dari tim SAP yang lihat kalau di Pildun kali ini beberapa kuda hitam itu mencoba melihatkan mereka punya suara juga loh di Pildun kali ini. Om Ropan gimana ngeliatnya? Gini Rizky, pertanyaan yang menarik ya, menggelitik ini. Siapa yang akan menjadi juara? Kita tahu bersama bahwa persaingan antara Latin, maksudnya Amerika ya, dan Eropa itu sangat tinggi, 10 banding 12. Dari 22 edisi kan. 10 Latin, Amerika Selatan, 12 Eropa. Ya. Sedang dikejar oleh Amerika Latin. Kekuatan Amerika Latin ada 2, Brasil dan Argentina. Oke, Brasil 5 kali, Argentina 3 kali. Nah, kemudian akan menghadapi Eropa. Eropa tanpa Italia. Tapi mereka punya Jerman, punya Prancis, punya Spanyol, dan punya Inggris. Ya, bagus. Memang di Latin ada Uruguay. Tapi hanya 2 ini akan dilihat. Brasil dan Argentina. Oke? Nah, 8 ini yang nantinya akan menjadi juara menurut saya. Tidak akan lari ke yang lain. Nah, gitu. Jadi 88 ini yang punya potensi untuk bisa menjadi juara di edisi ke-23 di saat Amerika menjadi tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada. Lalu begini pertanyaannya. Apakah ada tim baru yang akan lahir di antara 8 itu kan? Adakah satu yang akan masuk? Ada, bisa aja. Lalu siapa yang paling pantas untuk masuk? Saya pikir hanya ada satu. Portugal namanya. Portugal. Oke. Kenapa? Karena di sana bukan soal Ronaldo akan menjadi last dance bagi Ronaldo di Piala Dunia. Tetapi kemewahan mereka. Tim asuhan Martinez ini bagus. Ya, untuk saat ini regenerasi emas terakhir. Kalau mereka tidak bisa menjadi juara, lupakan Portugal. Rizky masih ingat Belgia dengan generasi emas mereka di 2018 paling tidak. Eden Hazard dan kawan-kawan kan. Lukaku lewat. Itu yang harus dilihat. Bahwa sekarang generasi emas itu Portugal kesempatan untuk bisa menjadi juara. Vitinha, João Neves yang bawa PSG juara kan. Nuno Mendes itu bagus tim itu. Bernardo Silva walaupun sudah pensiun dari City, ini pemain bagus. Leao dari Milan itu pemain bagus. Dan ini Ruben Dias semua top kalau bisa dibilang ya. Jadi saya rasa untuk ditanya siapa yang menjadi juara baru hanya di Portugal. Orang bilang oke, ada Belanda, susah. Lawan Pantai Gading aja kalau nggak salah kalah. Persahabatan. Ya kan? Jadi itu kalau bisa dilihat soal Piala Dunia untuk ini. Jadi tidak akan lari dari 8 itu, mereka akan gonta-ganti persaingan dan kalau ada yang baru yang akan muncul ya Portugal. Oke, berarti prediksi dari tim SFW dan juga Bung Ropan adalah nggak bakal lebih dari 8 itu dan plus 1 yaitu adalah Portugal. Plusnya betul. Oke, nggak berasa nih lebih dari 10 menit Om Ropan video kita dan kita bakal berbincang lagi di episode selanjutnya ya, ngebahas tentang kira-kira Pildun ini akan seperti apa dan ada salah satu pemain Liga Indonesia yang main di Pildun kali ini. Dan kita bahas di episode berikutnya. Gue Rifki Ramadan undur diri dan Bung Ropan juga. Sampai jumpa. Balik lagi pada sesi karambol pada pesta bola dunia dari wangsit yang akan didapatkan di beberapa pertandingan ke depan. Perancis akan bertemu Senegal, sudah pasti akan dimenangkan oleh Perancis, mungkin selisih 2 gol, skor 2-0 atau 3-1. Kemudian Argentina akan melawan Algeria. Pemenang Piala Dunia pada periode sebelumnya tentu akan meraih kemenangan yang cukup mudah.
Portugal Kongo akan menjadi lumbung gol bagi Portugal. Kemungkinan CR7 mendekati gol ke 1000-nya. Kroasia Inggris cukup ketat pertandingan, tapi tetap akan dimenangkan oleh Inggris. Korsel Meksiko, tim tuan rumah Piala Dunia, Meksiko akan keluar sebagai pemenang. Kemudian dilanjutkan oleh Amerika Australia. Amerika akan mendapatkan kemenangan yang mudah. Dilihat dari pertandingan terakhir, kemenangan yang cukup besar dimenangkan oleh Amerika. Skotlandia Maroko tentunya akan mencari poin di mana hasil imbang didapatkan ketika melawan Brazil. Tentunya Maroko akan mencari kemenangan dan akan dimenangkan oleh Maroko pada pertandingan kali ini. Belanda Swedia juga akan dimenangkan oleh Belanda, di mana Belanda akan ngotot karena butuh poin untuk lolos ke fase berikutnya. Jerman Pantai Gading tentunya akan dimenangkan oleh Jerman. Dan terakhir Tunisia melawan Jepang. Tim Samurai akan mendapatkan kemenangan yang cukup mudah. Dilihat Tunisia kemarin dibantai oleh Swedia dan Jepang akan mendapatkan kemenangan yang mudah. Sekian prediksi dan tips dari Karambol dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. That is astonishing. Rooney. Percy sets off and Rooney finds him. Oh, brilliant!